Janjane aku yo pengen bantu karo butuh koncoku ning aku wedi. Lah kok wedi piye? Ya gigrek wae. Ning paling penak ya kekancan ngene iki ora ono istilahe ya iri karo dengki. Tulus-tulus wae. Sing jenenge kekancan sing apik iki ya ngejak kanca sing apik. Ngono. Lah saiki piye? Dolan po? Dolan bareng po? Kenapa uwuh? Nah, uwuh itu kan sampah. Artinya, uwuh itu kan bahasa Jawa. Itu sampah. Nah, kenapa mediumnya uwuh? Karena sangat menarik. Gimana cara mengubah sampah menjadi emas? Yang tadi tidak punya nilai, akhirnya punya nilai ekonomis. Apa plastiknya? Ini plastiknya dari apa? Yang ini apa? Ini dari dulu sering dipakai kalau nggak sayur, nasi. Kenapa di masa pandemi masih ada orang tertarik? Ya mereka juga pengen beramal. Dengan membeli wayang mereka otomatis beramal. Beramal bisa mereka menyumbangkan, karena sebagian wayang saya kan juga saya sumbangkan ke sekolah kan ya. Sampah itu kan di mana-mana menjadi masalah. Setiap kota-kota besar di Indonesia ini memproduksi sampah yang luar biasa. Tangerang Selatan kurang lebih per hari itu 4.000 ton, 400 ton per hari. Bogor 600 ton per hari, Jakarta 7.000 ton per hari. Artinya sampah tetap menjadi masalah. Akhirnya saya melihat ini mampu dengan kesenian, saya pikir gitu loh. Kesenian kan adalah keindahan, menciptakan keindahan, memberi ruang bagi siapapun untuk bertanya, untuk mengapresiasi, termasuk masyarakat setempat gitu loh. Akhirnya saya mencoba mengangkat itu ke dalam karya-karya seni. Masyarakat butuh solusi sebetulnya. Bukan hanya sebuah cukup sampai jargon atau edukasi, tapi laku, sikap gitu loh, yang langsung action gitu loh. Dulu saya kan mantan aktivis cinta alam dan otomatis kan cinta terhadap lingkungan hidup. Nah, setelah selesai kuliah, kerja, terus akhirnya memutuskan jadi seorang seniman, dan kebetulan lihat kondisi lingkungan yang kadang-kadang sampah dibuang sembarangan, terus plastik berserakan, terpanggil. Dan kebetulan waktu itu mau ada pameran event internasional ya, dan saya disuruh turut serta. Nah, kebetulan saya juga terlibat sebagai relawan di kampung tepian Ciliwung, yaitu dengan seni menyadarkan masyarakat pas banjir Ciliwung. Nah, setelah banjir reda, banyak sampah berserakan. Ke tepian ada triplek, ada seng, ada botol mineral, ada plastik, ada kardus-kardus bekas. Nah, dari itu saya kepikiran, kenapa sampah kalau dibiarkan seperti ini nggak ada nilainya?
terpikir di samping mau ikut pameran secara internasional dan budgetnya mepet, inilah bisa kita bikin karya seni. Akhirnya saya bikin wayang. Nah, yang dari botol mineral juga jadi wayang, yang dari seng juga jadi wayang, yang dari triplek juga jadi wayang, terus dari kerdus juga jadi wayang, tas kresek alhamdulillah bisa jadi wayang, yaitu untuk wayang golek. Iki satria ning peng-pengan, ayo maju 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 maju. Iki satria Sekti Mandraguna, ayo maju bareng. Kakang Anoman, iki ayo dirampungi kabeh Wadyabala. Nedasa muka saka Ngalengka, ayo diremuke kabeh. Ayo di tandangi bareng-bareng. Awake dhewe iso menang asal disepuyung bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Ayo Kang, ayo. Nah, itu contohnya ada itu. Gitu. Nah, akhirnya dari situ berkembang ikut pameran. Terus habis pameran disuruh ngisi workshop. Workshop pertama kali itu ada acara Dies Natalis, perguruan tinggi swasta terkenal di Jakarta. Saya suruh ngisi workshop. Nah, akhirnya kan tambah semangat kan untuk terus gimana eksperimen terhadap sampah-sampah menjadi karya seni, termasuk juga akhirnya saya pelukis bingkai atau figurannya itu dari sampah juga, berkembang sampai ke arah situ. Dan bingkai dari sampah juga akhirnya ada sambutan, bahkan sampai ada warga negara luar negeri belajar bikin bingkai itu, tapi sayangnya yang dari Indonesia belum ada bikin bingkai dari sampah gitu. Dan ternyata tahun 2017 saya diundang ke Bangkok untuk pameran tunggal lukisan kaca sekaligus memamerkan wayang. Sambutannya sangat luar biasa. Juga waktu itu diadakan workshop lukis kaca sama wayang Sambutannya sangat luar biasa karena ada peserta dari Eropa, Amerika, Asia. Nah, ternyata karya ini sekarang udah tersebar kemana-mana. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke Jepang, dan sebagainya. Bahkan ada museum di luar juga yang ngoleksi wayang ini, termasuk lukis kaca. Ada banyak orang ini Pak. senang Iya, lagi bikin motif kan. motif. Ngobrolin dengan finishing, kerapihan itu kita bicara produk, bicara kualitas. Jangan sampai asal gambar, yang penting ada warna. Ini yang penting itu namanya produk itu bicara tentang kualitas bukan kuantitas. Apalagi kan ini pesanan kan, gitu. Sebetulnya sih melihat di lingkungan, bukan hanya di sini tapi di mana-mana, yang sampah itu yang kadang-kadang berserakan di jalan, di pojok rumah, di pojok kebun, di pojok jembatan, menggugah lewat kesadaran sebetulnya Mas. Karena saya perupa, saya pikir itu yang mampu saya lakukan. Tentang bagaimana berkarya itu, kan intinya berkarya itu memotivasi ya, agar bisa terbaca, bisa terlihat orang. Di samping itu kegelisahan saya sendiri ya, melihat itu sebetulnya. Karena tadi kita melihat kesadaran masyarakat, kesadaran orang-orang yang masih minim bicara tentang sampah. Karena saya lihat sampah adalah
produsen sampah terbesar di muka bumi adalah manusia. Tapi justru kesadaran manusia yang kurang. Kita belum bicara tema, tapi bicara apa yang kita bisa harus lakukan sebetulnya gitu loh. Tema itu muncul setelah siapa saya, gitu loh. Apa saya, itu muncul gitu loh. Itu baru melihat fenomena yang tadi, sampah berada di mana-mana. Yang siapa yang mau bicarakan ini gitu loh. Institusi mungkin ada programnya, tapi tidak sampai. Nah, sehingga ada inisiatif dari saya sebagai pelaku seni yang melihat sampah sebagai dijadikan sebuah karya. Setelah saya refleksi diri ya, merefleksi diri, ternyata saya dari kecil itu memang hidup di lingkungan yang berbau sampah. Dulu saya tinggal di Jakarta Selatan yang memang kompleknya komplek pemulung, yang setiap malam, setiap hari berurusan dengan sampah. Ya, artinya sampah yang bisa diproduksi. Setelah saya beralih lagi pindah ke Bogor, urusannya dengan begitu lagi. Karena saya melihat ini menjadi apa buat saya gitu loh. Nah ini mungkin ya, tergetuk saya coba melihat itu. Refleksi-refleksi itu yang saya hadirkan pada diri saya, pembacaan diri sebetulnya. Pertanyaannya apa yang bisa harus lakukan? Sistem sudah dibentuk, wacana sudah dibangun, informasi yang begitu banyak, begitu masif, bahaya sampah, efek sampah, tapi secara kesadaran yang belum punya, ya atau yang masih kurang lah ya. Zamannya zaman susah. Ini bukan hanya dialami oleh negara kita saja, tapi seluruh dunia loh, yaitu pandemi. Tapi saya tetap optimis karena di sini masih banyak sampah. Nah, sampah itu kan bisa untuk, kalau bagi saya bisa untuk karya seni. Ya, jalan-jalan, tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, sambil cari sampah. Saya juga di samping jualan wayang juga lukisan. Juga kadang-kadang diundang untuk ngasih workshop atau training, baik itu perusahaan maupun sekolah maupun lembaga swasta. Bahkan diundang sampai ngasih workshop ke luar negeri ya. Nah itu suatu kebanggaan bagi saya dengan budaya lokal Indonesia, budaya wayang sekaligus dicampurkan dengan masalah lingkungan hidup, itu diapresiasi. Itu. Nah di awal pandemi sempat kan saya menggagas ada sedekah gitu ya, nggak apa-apa ya diceritakan sedekah untuk memberikan contoh masyarakat bahwasanya sedekah itu gampang. Tinggal kita paket-paket sembako, kita kasih kantong, kita gantungin di tepi jalan dengan media triplek, dan di situ ada tulisannya wayang uwuh, sedekah wayang uwuh. Nah, ini akhirnya banyak yang meniru ya. Dan saya sangat dalam batin itu puas sekali, bahagia sekali bisa memberikan contoh bagus dan orang lain berbuat sedekah. Karena di awalnya itu saya perkirakan sedekah saya itu cuma 3 hari, bertahan 3 hari, ternyata sampai berbulan-bulan. Nah, sedekah itu adalah hasil jualan dari wayang, lukisan, dan juga ada istilahnya donatur. Dia beli wayang, tujuannya untuk sedekah. Ada juga akhirnya beli wayang tapi dia nggak mau dikirim wayang, tapi akhirnya wayang itu saya sedekahkan untuk sekolah. Nah, di sekolah kenapa sekolah? Di sekolah bisa untuk bahan edukasi, mengenalkan budaya, mengenalkan masalah lingkungan hidup. Nah, harapan saya, guru-guru tadi yang saya kasih wayang, dia akan belajar masalah wayang. Nah, wayang itu oleh guru bisa untuk bahan, untuk alat peraga dongeng, menceritakan sendiri masalah wayang. Karena terbuat dari sampah, otomatis dia akan cerita masalah lingkungan hidup. Nah, akhirnya ini kan akan menular. Dari cuma sedekah cantelan, akhirnya sampai sedekah ke edukasi. Nah, itu bagi saya
amat menarik dan tantangan itu. Iskandar Harjo Dimulyo, kowe kudu ngati-ati. Nggih. Ndara Gatot, kula kedah ngati-ati. Menggih napa? Saiki jamane jaman corona. Kudu digalake 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ini badannya udah bener, coklat. Ini tangannya juga nanti warnanya sama dengan warna badan ya. Ini di wayang biasanya kan ada yang warnanya merah, kuning, hitam, putih. Nah, itu perlambang kalau wayang yang warnanya mukanya merah itu suka marah. Ya enggak? Nah, kalau yang wayang mukanya warnanya hitam itu melambangkan bumi. Itu tidak suka marah, sedang mengembara wayangnya. Nah, ada yang putih warna mukanya. Nah, itu yang suci. Nah, ada yang kuning. Kuning itu orang yang sedang gembira, wayang yang gembira. Nah kebetulan saya memulai gerakan lewat komunitas karena saya sadar Ridwan nggak akan sanggup sendirian. Akhirnya dibuatlah komunitas yang disebut komunitas Rumah Anak Bumi. Nah di sini bergabung anak-anak muda, bergabung anak-anak kecil, masyarakat lain dari berbagai genre, dari berbagai suku dan wilayah. Nah ini kemarin Mas, lukisan ini saya bercerita tentang gunungan sampah. Nah ini ya. Sehingga muncul sebuah pemikiran bagaimana membangun sistem, gitu kan ya. Fenomena bank sampah sudah di mana-mana ada, udah ada lah di luar mana gitu. Hanya memang kenapa kita nggak punya, kan gitu. Apa sih problemnya? Dikumpulin lah orang-orang yang mau peduli, yang mau melihat sampah itu sebagai sebuah masalah. Kita omongin masalahnya. Kita kupas masalahnya. Solusinya ada loh kecil dengan mungkin dengan bank sampah. Bank sampahnya sebuah sistem, tapi bagaimana kepeduliannya? Siapa sebagai pelakunya siapa? Bukan orang luar yang kita datangkan untuk kerjain, tapi masyarakat setempat. Nah ada emak-emak keren, saya sebut emak-emak keren lah, yang memang seminggu sekali mereka kita siapkan wadahnya, kita siapkan manusianya, kita siapkan tempat. Untuk ngumpul setiap hari Sabtu itu mereka datang ke kantor, bukan tempat lapak disebut lapak, tapi saya sebut kantor, agar derajat sampah ini menjadi naik, bukan lagi menjijikan tapi ke kantor bank sampah. Ini kan ada botol mineral kan, nah itu bisa dibikin wayang. Nilai tambahnya lebih tinggi. Kalau mau bikin wayang dibikinkan mal dulu. Nah hadirnya masyarakat, ada di tengah masyarakat, saya pikir bagaimana kita berbuat buat masyarakat kan gitu ya. Apa yang kita harus lakukan, hal-hal kecil aja, bukan hal besar, saya pikir itu loh. Mengajak masyarakat untuk ikut serta. Saya bersyukur ya ada Mas Iskandar ya. Sahabat dan teman baik juga, sering ketemu di tempat-tempat pameran, yang beliau selalu concern tentang sampah plastik, dijadikan wayang segala macam. Memang kalau bahasa saya dengan Mas Iskandar, sampah dalam emas. Nah bagaimana potensi sampah itu kita jadikan yang bernilai ekonomi. Tapi itu kan butuh kesadaran yang kontinu Mas. Tidak hanya sekedar jargon. Jadi beberapa komplek di wilayah Parung Panjang ini sudah menjadi influence kita, masuk menjadi menjadi nasabah. Nah, saya berharap, makanya saya komunikasi dengan pemerintah setempat, desa, kecamatan, berharap setiap desa memiliki bank sampah minimal. Gitu.
biar mepet. Pokoknya sampai mepet simpulnya ya. Badannya dulu, setelah nanti ini dilepas. Nah nanti setelah selesai seperti ini baru di cutting. Saya pikir kenapa saya masih bertahan untuk terus berproses di wayang wuh dan melukis. Tapi kadang-kadang juga terbesit gimana kalau saya kerja secara profesional seperti dulu, karena dulu juga pernah mungkin kalau orang bilang wis udah jadi manajer kok keluar. Kadang-kadang juga kepikir, tapi kadang-kadang juga kepikir kalau ini saya tinggal, Seneng nggak? berarti saya nggak konsisten untuk nguri-uri budaya Indonesia sekaligus menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan dalam arti kata memberikan pencerahan kepada orang-orang lain tentang masalah lingkungan hidup. Pentingnya orang menjaga lingkungan hidup gitu. Supaya tidak banjir, supaya tidak longsor. Halo, nama aku siapa? Nama aku Sipa. Nama aku Nabila. Yuk, jom kita main. Ayo. La 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 la. Dan sampai kamu. Kalau saya tinggalkan saya merasa sedih juga ya. Biarpun secara ekonomi terpuruk. Karena apa? Nanti kalau ditinggalkan siapa yang meneruskan menjaga? Mungkin biarpun ada penjaga-penjaga budaya, ada kantong-kantong budaya, tapi yang khas seperti ini siapa lagi? Dan saya cinta terhadap Indonesia. Inilah budaya kita. Kita harus cinta. Terus cinta terhadap bumi Indonesia. Kalau cinta terhadap bumi Indonesia, kita harus berani menjaga bumi, yaitu dengan lingkungan hidup, berlingkungan hidup yang baik, tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya gitu. Bagi saya sebagai pelaku seni, pameran adalah satu bentuk pertanggungjawaban saya terhadap kesenian saya. Saya pikir sampah ini seksi ya dibicarakan ya. Iya, sangat-sangat seksi sampah ini. Makanya saya berharap saya tidak berubah dari bicara tentang lingkungan, bicara tentang sampah. Seneng nggak sama wayang? Rasa cinta terhadap alam bebas itulah yang bikin saya terus terlibat dan akhirnya timbul ini ya, karya-karya yang berwawasan lingkungan dan budaya. Gede cita-cita mau jadi apa? Jadi guru sekolah. Guru sekolah. Waduh, mulia sekali cita-citanya. Mudah-mudahan nanti terlaksana dan jadi kenyataan ya. Iya. Nah, tadi udah melukis, seneng, bahagia. Nah, besok kalau main lagi jangan nakal-nakalan ya. Iya.